Oke, kita hari ini akan saya akan menjelaskan tentang praktek kerja lapangan ya, terutama pembuatan laporannya dan apa-apa saja yang harus kalian siapkan selama praktek kerja lapangan. Yang saya share screen sekarang, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, ini buku panduan sudah saya kirimkan ke kalian di grup. Silakan dipelajari ya. Nah, saya jelasin dulu beberapa hal. Ini nanti di print juga nih harusnya. Ini kalian yang isi. Tulis tangan aja nggak apa-apa. Tapi seingat saya ada di sini kotak isinya untuk tempel pas foto ya. Tapi kok nggak ada kotaknya di sini ya. Ini karena di sini ada tertulis mahasiswa wajib menempelkan pas foto pakai alma mater dengan ukuran 3 kali 4 backgroundnya merah. Tempelnya di Di tempat yang halaman tadi saya bilang. paling bawah, di halaman 16. Nah, ini untuk penulisan laporan PKL. Kalian setting dulu di file Word kalian. Ukuran kertas A4, fontnya Verdana 10, langsung marginnya di setting 4433 spasi 1,5. Jangan ketika sudah bikin laporan baru kalian setting. Nanti kacau tulisannya. Jadi bagus setting dulu di awal. Bagian-bagian laporan, ada judul, persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Itu sudah ada formatnya. Nanti kita lihat di bagian bawah ya. Suara saya masih terdengar? Halo? Masih, Pak. Oke. Pertama itu berisi tentang latar belakang. Di sini memaparkan tentang fenomena. Fenomena itu adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sorry, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Contohnya begini, kalau di perusahaan menginginkan laporan keuangannya tepat waktu ya, tetapi kenyataannya laporan keuangan di perusahaan itu selalu terlambat, baik pengerjaannya maupun penerbitannya. Tidak sesuai kan dengan harapan yang ingin tepat waktu itu. Ini yang disebut sebagai fenomena. Adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang kita dapatkan. Nah, di sini kita menjelaskan tentang masalah. Nanti kalian selama PKL, kalau yang memang baru pertama kali kerja di sini, pasti kesulitan untuk mencari permasalahannya ya. Tapi dalam 1 minggu atau 2 minggu, saya berharap sudah bisa ketemu permasalahannya apa, sehingga bisa segera ditulis laporannya. Sebisa mungkin permasalahan yang nanti kalian bahas, yang kalian angkat jadi topik, itu sesuai dengan bidang yang kalian kerja di tempat perusahaannya atau di instansinya. Di sini tertulis ya, apakah ditemukan adanya permasalahan? Dari permasalahan yang diidentifikasi bagian mana yang menarik untuk dilaporkan. Maksudnya ditulis dalam laporan. Setelah ditulis dalam laporan tentu harus kita berikan penyelesaian ya. Jadi tujuan laporannya
mengetahui dan menganalisa permasalahan yang ditemui pada topik yang diangkat pada laporan PKL. Jadi kalau contohnya tadi, kita ingin mengetahui dan menganalisa apa saja yang membuat laporan keuangan itu telat dikerjakan dan telat penerbitannya. Itu contoh tujuan penulisan. Bab 2 ada tinjauan pustaka, ya ini murni teori ya. Ini kalian ambil dari buku atau dari jurnal, yang penting relevan. Misal, kalau topik tadi kan tentang laporan keuangan, berarti yang kalian bahas teori tentang laporan keuangan. Bab 3 ini tentang pelaksanaan PKL, tempat dan waktu, berarti tempat instansi kalian waktunya dari 1 September sampai 30 November. Kegiatan dan aktivitas selama PKL. Nanti kalian jelaskan kalian kerjanya apa, kerja hari apa, kerja jam berapa, kerjanya ngapain aja. Kemudian ada metode pengumpulan data. Oh ya, sebelumnya, oh ya, Kak jadi itu nanti. Yang selanjutnya metode pengumpulan data. Kalau ini sih tulisnya atau ya. Kalau saya cenderung menginginkan ini pakai dan, artinya pakai wawancara dan pakai pengamatan. Keduanya harus. Kalau menggunakan atau berarti kan hanya pilih salah satu metode. Itu kurang bagus. Ini juga kan sekaligus untuk melatih kalian menulis ya. Nanti di pos semester 7. Jadi yang pertama itu dilakukan pengamatan terlebih dahulu. Kita amati sistem kerja orang di sana seperti apa. Setelah kita amati, kita deskripsikan bahwa laporan keuangan terlambat seperti apa, kenapa. Untuk mengetahui lebih dalam, baru kita lakukan wawancara. Makanya saya ingin kalian nanti juga pakai dua metode ini. Karena secara tidak langsung pasti kalian akan lakukan kedua-duanya. Nah, berikutnya di bab 4 laporan hasil PKL. Nah, di sini nanti yang pertama menjelaskan gambaran umum perusahaan. Apakah ada sejarah umum perusahaannya? Kalau kebanyakan perusahaan swasta, agak jarang ada profil perusahaannya. Tapi kalau yang di instansi pemerintah, itu biasanya ada profil perusahaannya, sejarah umumnya seperti apa. Kemudian visi misi. Visi misi kalau untuk yang instansi pemerintahan itu pasti ada, tapi untuk yang perusahaan swasta kadang ada, kadang tidak. Kalau kebetulan tidak ada, mau nggak mau harus kita karang. Karena nggak mungkin bagian ini kosong kan. Kemudian yang ketiga, struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Nanti gambarkan sebuah bagan, misalnya dari atas tuh pemegang saham, bawahnya ada direktur, ada komisaris, ada kepala bagian, manajer, staff, dan seterusnya. Itu struktur kan berupa gambar bagan diletakkan di bab 4. Kemudian jelaskan, direktur ini kerjanya untuk ngapain aja, komisaris tugasnya apa, kepala bagian, manajer, staff itu tugasnya masing-masing apa. Kemudian aktivitas perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang apa? Misal bergerak di bidang konstruksi. Fotolah bagian yang betul-betul ada nampak konstruksinya. Atau foto di lapangannya. Lalu foto kalian sedang bekerja. Boleh foto dari depan atau foto dari samping. Foto dari belakang jangan ya. Kan nanti nggak nampak jelas itu. Ya, Hendri ada bertanya? Pak, kalau untuk kami kan di Polda Pak, jadi kan pembagiannya banyak. Itu struktur organisasinya kami mengambil dari Biro SDM aja atau dari sampai keseluruhan Pak? Soalnya Saya kalau rasa Biro keseluruhannya, SDM. Mesti banyak ya. hmm, jadi Ya, gimana Pak? Biro SDM. Biro SDM-nya saja. Oke siap, masih Pak. Ya, untuk yang Nahlia juga kan di sama tempatnya kan cuman beda ininya. Nah, jadi kalian khusus yang di tempat di mana kaliannya PKL. Ini khusus yang di Polda ya.
Berikutnya kita ada analisa dan pembahasan. Kita menjelaskan secara deskriptif terlebih dahulu. Ini yang saya bilang tadi pakai metode pengamatan. Kita amati dulu kegiatannya. Mulai dari admin menerima kwitansi, kwitansi dijadikan voucher, voucher dinaikkan ke accounting, accounting mencatat. Nah, itu secara deskriptif pengamatan. Baru nanti pembahasan itu pakai wawancara. Jadi saya ulangi, deskriptif itu pakai pengamatan, pembahasannya itu adalah dari bahasa kita sendiri, didukung dengan hasil wawancara. Makanya saya bilang tadi, pasti kalian akan pakai dua, mau nggak mau. Jadi bukan atau itu. Harusnya dan ya. Metode pengamatan dan metode wawancara. Nah, di sini dikatakan mengurai tentang fenomena dan praktik dilakukan, bla bla bla. Sesuai dengan teori atau penelitian terdahulu. Kalian nanti kan kalau menulis teori di bab 2, misalnya bagian alir dokumen itu harusnya seperti apa. Secara teori kan ada itu. Tetapi nanti rupanya praktek di PKL-nya berbeda. Nah, itu kalian jelaskan sejalan atau tidak dengan teori yang sudah kalian kutip. Jadi, mau bidang apapun, harusnya memang ada teorinya. Baik di administratif, baik yang di keuangan, ataupun di bidang-bidang lainnya. Kemudian ada kesimpulan, ini menginterpretasikan hasil temuan kalian. Kemudian diberikan saran. Saran ini adalah saran perbaikan untuk tempat instansi kalian. Jadi misalnya kalau laporan keuangan ditemukan terjadinya keterlambatan karena dari divisi bagian A selalu melakukan koreksi pada dokumen ini sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk naik ke bagian accounting. Itu kesimpulan. Sarannya adalah perusahaan membuat suatu sistem di mana divisi A ini bisa mempercepat prosesnya. Bisa saja dengan metode automatisasi, metode komputerisasi atau bagaimana lah. Itu sebagai sarannya. Nah, itu yang disebut saran yang konkret dan saran yang realistis atau saran praktis. Kalau mau saran bersifat keilmuan, kalau untuk PKL agak jarang ya. Biasanya yang saran bersifat keilmuan itu untuk skripsi. Daftar rujukan itu wajib pakai buku atau jurnal penelitian, lalu pakai aplikasi Mendeley. Kutipannya pakai model APA. Oke, ini ada contoh format cover, silakan dicek. Ini contoh lembar persetujuan. Ini format kata pengantar. Ini untuk daftar isi. Oh, ini dia. Berarti yang di print tadi bukan yang di atas ya, tapi yang di sini. Berarti mulai halaman 17. Halaman 17 nanti kalian print, kalian tulis. Tulis tangan aja, nggak apa-apa. Tempel foto kalian di kiri atas. Ini nanti saya yang tanda tangan di sini. Ini surat keterangan dari instansi kalian. Ini nama perusahaan, alamat. Ini nama kalian, lalu NIM kalian. PKL-nya sejak kapan? Ada yang mulai tanggal 1, ada yang mulai tanggal 4 ya. Disesuaikan aja. Sampai dengan 30 November. Ini Pekanbaru. Ini tanggal, ini harusnya tanggal pertama kali. Ya, tanggal pertama kali kalian PKL. Baru tanda tangan cap nama. Ini daftar penilaian, ini nanti di print, kasih kepada orang yang berwenang, supervisor kalian, manajer atau kepala bagian kalian. Minta dia isi nama perusahaan, alamat, lalu ini nama dan NIM kalian. Minta mereka isi pakai angka 0 sampai 100. Lalu nanti nilai akhir itu dirata-ratakan.
Setelah dapat rata-ratanya misalnya dapat 87, berarti hurufnya adalah A. Di sini 87, di sini A. Pekanbaru kasih tanggal, ini berarti tanggal pas hari terakhir ini biasanya. Tanda tangan, cap, dan nama. Nih, ada ditulis ya. Ditandatangani dan distempel basah. Ini absensi pertemuan dengan dosen pembimbing. Berarti dengan saya. Ini kalian tulis. Misalnya kita sudah bimbingan ya. Hari ini, tanggal 3 September 2023, hari Minggu. Kegiatannya apa? Ini kita melakukan Zoom, pembahasan, atau pengarahan pertama untuk praktik kerja lapangan, lalu sini saya yang paraf. Jadi pertemuan kita hari ini akan langsung dihitung sebagai bimbingan pertama ya. Ini tanggal bimbingan terakhir biasanya. Tanda tangan sama nama kalian, tanda tangan dan nama saya. Kalau ini kan daftar pertemuan dengan dosen pembimbing. Ini daftar kehadiran mahasiswa praktik kerja lapangan. Ini kalian isi seperti biasa. Nah, ini misalnya tanggal 1 kemarin hari Jumat, 1 September. Datangnya kemarin kan ada yang jam 10, ada yang jam 11 ya. Pulangnya jam berapa sesuaikan, kalian paraf. Keterangan ini adalah kegiatan yang kalian lakukan. Jadi ini lanjut terus. Ini dibuat harian, sesuai hari kerja di perusahaannya. Jadi ini printnya sesuai kebutuhan aja ya. Ini masih sama. Nah, oh sorry, berarti keterangan ini kalau nggak ada dikosongin aja. Keterangan untuk kegiatan di kalian di kantor baru yang di sini, uraian kegiatan. Yang di kolom ini ya. Hari Jumat saat tanggal 1 September, kalian kemarin ngapain aja di sana? Sifat kegiatannya rutin atau tidak rutin, baru paraf pengawas. Ini di lingkar minggu pertama, minggu kedua, atau minggu seterusnya. Ini juga, ini biasanya tanggal di minggu terakhir ini. Kalau misalnya kalian mulainya di tanggal 1, berarti 1 minggunya kan berakhir di tanggal 7 September ya. Tapi agak sulit itu. Gini aja, kita hitung minggu pertamanya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu hitungnya sebagai minggu pertama. Nanti tanggal 11 sampai 16 September itu sudah masuk minggu kedua. Jadi biar gampang hitungannya ya. Nah, berarti di sini tanggal di hari Sabtu atau Jumatnya. Karena kan ada yang Sabtu masuk, ada juga yang Sabtunya tidak masuk. Jadi sesuaikan hari Jumat atau Sabtunya. Ini tanda tangan nama yang khusus pengawas atau supervisor wajib pakai cap. Ini lanjut. Ini juga di print sesuai kebutuhan. Ini harusnya lebih dari 8 minggu ini karena kan kalian 3 bulan. Paling tidak 11 sampai 12 minggu harusnya. Izin, Pak. Ya, Tanda tangan tadi itu yang itu untuk menggunakan laporan kegiatan tuh tanda tangannya tanggalnya itu minggu terakhir atau minggu awal, Pak? minggu terakhir. Kan logikanya itu barang ini bisa diteken kalau sudah full kan. Kalau belum full mana boleh diteken. Berarti di hari terakhir. Oke, siap, Pak. Jadi ingat ya kita sepakati bersama ya. Minggu pertama itu tanggal 1 September sampai 9 September. Minggu kedua 11 sampai 16 September. Minggu ketiga 18 sampai 23 September dan seterusnya. Nah, kemudian ini catatan kalian print, minta pengawas kalian isi. Catatan apa yang harus kalian koreksi misalnya. Misalnya mahasiswa yang bersangkutan harus meningkatkan disiplin dan ketelitian dalam bekerja gitu ya. Kalau ini nanti dari saya. Kemudian sarannya misalnya dari perusahaan atau dari pengawas meminta supaya mahasiswa ini mengikuti pelatihan kompetensi apa gitu ya. Kalau ini nanti dari saya.
Udah habis buku panduannya. Nah, sebelum saya masuk ke yang lain, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu mengenai buku panduan ini? Selamat malam Pak, saya ingin bertanya. Ya, Itu kan nanti misalnya ada hari libur Sabtu Minggunya kan Pak. Itu ikut ditandatangan juga sama pengawas atau sama pembimbing juga Pak? Tidak perlu Pak. Makasih Pak. yang di bagian Yang ini mana? laporan kegiatan ini kan ke suatu waktu Zoom yang waktu pelepasan mahasiswa itu juga dibilang kok libur tetap aja ditulis tapi nggak ada membahas bahwa parafnya ini tetap di paraf apa tidak Pak? Begitu. Oh, tetap di paraf. Iya, maksudnya itu tetap di paraf apa dibiarin aja kosong gitu, Pak? Saya rasa tetap paraf nggak apa-apa lah. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Iya, ada lagi yang mau tanya? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Untuk buku Ya. panduan ini kan, halaman-halaman seperti yang Bapak katakan itu nanti dia digabung dengan laporan PKL-nya atau gimana ya dipisahkan? Buku Maksudnya halaman panduan apanya, Oli? dia tuh kan ada lembar-lembar pengesahan, lembar kegiatan yang harus diisi, ya yang Iya. seperti itu. Jadi nanti udah di print diisi itu nanti di digabung atau dengan dipisahkan dengan laporan PKL. Dipisahkan Hmm, kan? itu nanti pas pengumpulan ada Mhm. diinfokan Ibu Novita Putri nanti. Apakah digabung atau dipisah? Ada nanti infonya. So- Soalnya kan begini Pak, untuk menghemat biaya printnya kan Pak. Ya. Jadi eh, eh, saya saya ingatkan bisa kan kan tuh halamannya tuh berulang-ulang tuh Pak. Jadi bisa jadi kan di print satu lembar aja, kemudian difotokopi selebihnya. Oh, Jadi ya cuma mengingat di bawahnya itu dia ada nomor halamannya lagi kan. oh ini nomor halaman Jadi yang ini. ya, Oh itu. Ini bisa kalau nggak salah nih kalian coba ubah ke mhm, file Word, nanti hmm. dihilangin nomor halamannya, baru kalian print satu baru fotokopi. Ini nggak apa-apa. Ini sama kan setiap halaman. Berarti berarti kalau nggak ada nomor halaman nggak apa-apa lah kan Pak? Kalau ini Eh, wajar. yang wajib nomor halaman di laporan. Oh, oke. Tadi Wiliana ada angkat tangan ya? Iya, ada Pak. Ya, mau tanya apa? Ini mau tanya Pak, ini kan apa uraian kegiatannya tuh itu kolomnya kecil kali. Itu apakah boleh diedit Pak untuk dilebarin aja biar bisa tulis? Kalau mau tulis, kalau kalian lebarin nanti jadi kacau ini. Iya, soalnya dia kecil kali sampai dikomplain sama kakak apa senior customer service-nya. Uraian kegiatan sih sekalian yang nulis ya. Yang seniornya tinggal paraf Iya, aja nanti. iya ini kecil kali. Sampai mau tulis kan kegiatan nggak mungkin satu hari apa satu dua tiga pasti ada banyak kegiatan. Ya, mau nggak mau terpaksa tulis yang kecil-kecil lah. Aduh, Nggak ya, apa-apa. Paling tulis satu atau dua iya. kegiatan aja kok, nggak apa-apa. Minimal Nggak tulis mungkin satu semua. atau dua kegiatan. Oh, Ya, baik. satu atau dua kegiatan aja nggak apa-apa. Tapi kegiatan yang sifatnya Hmm, ini ya, yang sifatnya besar ya. Kalau hanya sekedar membantu memfotokopi dokumen ya itu nggak usah tulis. Tapi ketika iya. kegiatannya menginput transaksi, nah itu kan penting itu daripada memfotokopi. Nah, itu yang kita masukin. Oh, baik. Ada lagi yang mau tanya?
Sekarang yang saya share screen contoh proposal mahasiswa bimbingan saya sebelumnya. Apakah sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya, Nampak, Pak. Nampak, nampak. oke, saya ulang share aja. Nah, nih, udah nampak atau belum? Sudah nampak, Pak. Bisa Ah, lihat. sudah lihat, Pak. Oke, ini contohnya sistem informasi akuntansi pada arus kas PT menggunakan program. Kemarin sudah dibilang oleh Bu Putri, judulnya jangan yang ada istilah pengaruh ya, karena ini bukan skripsi. Jadi kita konsepnya sederhana saja. Nah, di sini kita kalau melihat judulnya, berarti fenomenanya ada pada apa? Arus kas kan? Arus kas ini mau kita apakan? Kita cek sistem informasi akuntansinya. Kebetulan di sini menggunakan program yang namanya Asken. Ini kan sudah ada ya di Google Drive yang saya share. Pendahuluan, latar belakang. Pertama kali kita cerita hal yang sifatnya umum terlebih dahulu. Kita cerita laporan arus kas adalah bla bla bla. Menurut Jocelyn Kestriawan. Cuman ini referensinya udah lama nih. Referensi kita paling terakhir 2013 ya. 2012 ke bawah jangan lagi dipakai. Baik, Pak. Nah, di sini permasalahannya atau fenomenanya. Kalau kita pakai sistem manual, itu butuh waktu 1 bulan. Padahal harapan kita adalah pelaporan arus kas itu bisa cepat ya. Jangan sampai lama-lama. Rupanya kalau pakai program, kurang lebih 2 sampai 3 minggu bisa selesai. Kita hemat 1 minggu. 1 sampai 2 minggu ya penghematan waktunya. Ini menjadi fenomena. Kalian sudah mulai berpikir, fenomena di tempat PKL kalian itu nanti apa? Nah, nanti jelaskan sedikit. PT ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang bla bla bla. Ini kan hanya kebanyakan cerita ya di latar belakang, tapi yang memang fokusnya ke arus kas. Kemudian karena dia pakai program, dia juga menjelaskan programnya ini apa. Tapi secara ringkas dulu. Berdasarkan kondisi yang terjadi di instansi kalian nanti, penelitian ini akan membahas tentang, ini cuma kalian copy paste dari judulnya nanti. Kemudian rumusan masalah, bagaimana, apa manfaat, apa tujuan gitu. Tujuan laporan penulisan untuk mengetahui, untuk menganalisis, atau untuk apa gitu ya. Disesuaikan dengan fenomena kalian. Ini tinjauan pustaka, disusun rapi ya. Kalau tadi kan tentang sistem informasi akuntansi arus kas. Berarti jelasin dulu sistem. Baru dia menggunakan software, data informasi. Ini agak kurang pas juga urutannya. Kemudian pengertian kas, kemudian baru arus kas, tujuan dan kegunaan arus kas, kemudian menjelaskan tentang program. Ini metode penelitian tepat dan waktu, tempatnya di mana, waktunya kapan, ini jam kerjanya, kemudian kegiatan dan aktivitas selama PKL-nya apa, kemudian metodenya pengamatan dan wawancara. Ini laporan hasil, ini ada sejarah umum, visi misi, struktur. Strukturnya simple aja, jangan yang rumit ya. Soalnya kalau kalian bikin strukturnya super banyak, nanti di bagian sininya juga jelasinnya banyak banget. Kalau ini kan simple, hanya tadi berapa? Hanya 6. Ya, kita hanya menjelaskan 6 bagian ini fungsinya ngapain aja. Jadi lebih ringkas ya. Jelaskan aktivitas perusahaan, kebetulan ini pabrik sawit. Ini dia foto, ini lingkungan pabrik, ini produknya ya. Karena dia minyak, minyak sawit, kernel, ini pabrik tempat dia PKL,
Ini kantor tempat dia kerja, kantornya waktu itu di Pekanbaru kebetulan. Ini foto kalian bekerja, wajib minimal satu, dari depan atau dari samping. Ini ruangan kerja. Kemudian analisa dan pembahasan. Nah, di sini dia udah mulai jelasin tahapan pengerjaan arus kas menggunakan programnya. Kemudian pembahasan pakai kalimat sendiri, lalu didukung dengan hasil wawancara. Baru sini ada kesimpulan, ada saran, daftar rujukan pakai Mendeley. Oke, kemudian saya mau jelaskan sedikit tentang Mendeley, biar kalian bisa tahu juga. Aplikasi Mendeley tinggal kalian download. Oke, ini sekarang saya share screen aplikasi Mendeley terlebih dahulu ya. Ini adalah aplikasi Mendeley. Nanti kalau udah register, kalian login. Nanti klik Add. Tinggal kalian klik nama jurnal atau referensi atau bukunya. Kalian klik Open. Nanti di sini kalian double klik. Double klik yang sudah kalian import tadi. Ubah judulnya sesuai judul yang ada di sini. Kadang dia langsung otomatis, kadang dia nggak otomatis. Jadi kadang harus import manual. Kemudian author, itu artinya penulis. Raden Andini Anggreani. Berarti Anggreani nama duluan. Kita ketik duluan ya. Nama belakang duluan, baru diikuti nama depan. Ati Sumiati, berarti Sumiati, Ati. Ini kan pas kita nulis nampak ini. Last name, first name. Kalau Mardi kan hanya satu kata, berarti hanya Mardi saja yang diketik. Kemudian nama jurnal, berarti ini nama jurnalnya. Nama jurnal kadang letak di atas, kadang letak di bawah. Tergantung publisher jurnalnya. Tahun 2023, volume 1, isu 2. Ini bacanya volume 1, isu 2, halaman 59 sampai 67. Nah, itu contoh untuk jurnal. Kalau yang buku, mungkin bukunya kalau tidak ada file PDF, kita bisa dengan cara klik yang panah kecil di sebelah kiri atas, add entry manually. Di sini kita ubah jadi buku. Kalian ketiklah judul bukunya apa, penulisnya apa, siapa, tahunnya berapa, kemudian kota dan publisher. Itu aja yang cukup. Kemudian di save. Setelah di save ya, nanti udah otomatis tersimpan di Mendeley kalian. Oke, satu lagi di Microsoft Word. Kenapa kita harus pakai Mendeley? Itu untuk memudahkan kita melakukan pekerjaan, terutama nanti ketika kalian mau skripsi. Nanti setelah Mendeley aktif, fiturnya akan seperti ini. Ini kita pergi ke references, stylenya kita ubah menjadi American Psychological Association. Kita misalnya ketik sistem, sorry, sebentar. Nih, kita ketik sistem adalah rangkaian kegiatan yang bla 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 ya. Ini contohnya definisi ya. Kutipan biasa kan letak di belakang kan. Nah, di belakang ini kalian klik insert citation, terus kita cari namanya misalnya Nicholas Renaldo ya. Ini cari judul yang sesuai dengan yang mau kita kutip. Contohnya ini ada dua yang saya kutip ya. Kita oke. Nah, otomatis dia akan seperti ini rapi. Karena kebetulan penulisnya sama-sama saya nih. Nah, nanti pas bagian akhir kan ada tulis daftar pustaka. Kalian tinggal klik insert bibliography. Udah otomatis.
Misalnya kalian ada insert lagi citasi. Ini otomatis dia nambah sendiri. Jadi lebih cepat kalian mengerjakan daftar pustaka daripada kalian mengerjakannya secara manual. Itulah fungsi utama dari Mendeley. Oke, kebetulan Zoom kita tinggal 4 menit, tinggal 2 menit. Nggak mungkin kita lanjutin pembahasannya sekarang. Jadi saya akan close dulu. Saya biarkan loading dulu Zoom-nya ya. Nanti jam 8.45 saya invite lagi ya. Bagaimana? Baik, Pak. Baik, Pak. Atau atau kalian merasa sudah cukup? Eh, Penggunaan Mendeley-nya belum terlalu bisa, Pak. Masih Pak, banyak mau nanya bentar, Pak. Tadi kelewatan, Pak. Ya. Di bagian pas fotonya tadi itu, Pak, dikumpul ke siapa, Pak? Yang di buku panduannya, Pak? Oh, itu nanti kan ada di print ya. Tempel pas foto Iya, nanti kirim ke Bu Novita. Kumpulnya kadang di Mak Yani, kadang di Sri Kandi, tergantung Ibu Novitanya lagi ada di mana. Oh, iya ya, Pak. Berarti harus sama Bu Novita apa ya, Pak? Dikasih gitu ya? Iya, Oh, iya ya, Pak. Oke, Pak. Kasih ya, Pak. ya. Oke, kalau gitu saya tutup dulu, nanti saya invite lagi ya.